Neraca dagang Indonesia surplus 3,45 miliar dolar Amerika Serikat. Tuntut hak dapat tunjangan hari raya. Driver ojek online unjuk rasa di Kementerian Tenaga Kerja. Bank Mandiri siap buyback saham hingga 1,17 triliun rupiah. Halo sahabat finansial, apa kabar Anda sore ini? Senang sekali kami kembali hadir di Kabar Bursa hari ini, edisi 17 Februari 2025, yang akan hadir dengan informasi terkini, analisa serta topik menarik lainnya. Salah satunya Kabar Bursa Economic Insight 2025, bertajuk Greennomic Indonesia, Challenges in Banking, Energy Transition, and Net Zero Emission. Dihadiri oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Sahabat, tetap bersama saya, Maria Rahuhalek. Kita simak kabar bursa hari ini. Neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2025 mengalami surplus 3,45 miliar dolar Amerika, surplus selama 57 bulan beruntun sejak Mei 2020 dengan membukukan nilai ekspor mencapai 21,45 miliar dolar Amerika. BPS akan merilis data ekspor, impor, serta neraca perdagangan barang Indonesia untuk bulan Januari 2020. Badan Pusat Statistik menyampaikan neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2025 mengalami surplus 3,45 miliar dolar Amerika atau naik 1,21 miliar dolar Amerika secara bulanan. Dan secara tahunan, neraca perdagangan naik 1,45 miliar dolar Amerika. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Widyasanti menjelaskan, surplus neraca perdagangan ditopang oleh perdagangan dengan 3 negara penyumbang surplus terbesar, di antaranya Amerika Serikat 1,58 miliar dolar Amerika, India 0,77 miliar dolar Amerika, dan Filipina 0,73 miliar dolar Amerika. Sementara itu, ekspor Indonesia pada Januari 2025 mencapai 21,45 miliar dolar Amerika, mengalami penurunan 8,45% secara bulanan. Sedangkan nilai impor Januari 2025 mencapai 18 miliar dolar Amerika, juga mengalami penurunan 15,18%. Penurunan nilai ekspor Januari 2025 secara bulanan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor non-migas, terutama pada komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati atau HS15, dan juga biji logam terak dan abu HS26. Adapun penurunan nilai ekspor migas, terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor gas dengan andil sebesar minus 1,08%. Selain itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga komoditas di pasar internasional mengalami peningkatan harga bulanan, didorong oleh peningkatan harga minyak mentah dan gas alam. Sementara PMI manufaktur mitra dagang utama seperti Cina, Amerika Serikat, dan India pada zona ekspansif, sedangkan Jepang berada di zona konstruksi. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan akan meresmikan Bank Emas pada 26 Februari 2025 yang sedianya akan menjadi bank khusus untuk menyimpan emas pertama di Indonesia sehingga emas hasil tambang dalam negeri tidak mengalir ke luar negeri.
Presiden Prabowo Subianto dalam jumpa pers via daring mengumumkan akan meresmikan bank emas pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025 mendatang. Langkah ini dijelaskan Prabowo sebagai bagian dari kebijakan strategis baru pemerintah untuk mendorong daya saing dalam upaya transformasi ekonomi. Prabowo mengklaim bank emas inisiasi pemerintah merupakan bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Seperti diberitakan sebelumnya, latar belakang pembentukan bank emas agar hasil tambang dalam negeri tidak mengalir ke luar negeri lantaran Indonesia tidak memiliki penampungan. Sedianya bank emas akan menampung emas-emas hasil tambang sebelum diekspor ke luar negeri. Dengan demikian, bank emas akan memberikan solusi untuk pengelolaan cadangan emas dalam negeri serta meningkatkan ketahanan ekonomi pula melalui pengelolaan emas yang lebih terorganisir. Ratusan pengemudi ojek daring berunjuk rasa serta mematikan aplikasi untuk menuntut tunjangan hari raya dari aplikator penyedia jasa angkutan daring. Selain itu, para pengemudi juga menuntut perubahan status dari mitra menjadi pekerja tetap. Ratusan pengemudi taksi dan ojek online atau ojol hari ini mematikan aplikasi, tidak menerima pesanan untuk berunjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja, seperti mereka yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Para pengunjuk rasa menuntut ada tunjangan hari raya kepada pengemudi taksi dan ojek online, menyusul langkah Kementerian Tenaga Kerja tengah membahas aturan soal tunjangan hari raya bagi pekerja digital. Kendati terganjal oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016, pemerintah tetap mendesak agar pihak aplikator untuk menampung aspirasi para pengemudi. Kalau tidak sanksi nggak kalau aplikator tidak memberikan bonus atau akan ada sanksi dari Kemenaker nggak, Bang? Yang pasti iya. Artinya gini, negara ini jangan dibercandain. Negara ini hadir karena ada warga negaranya. Bukan negara ini hadir karena ada para aplikator, tidak. Negara ini hadir dari warga negaranya. Yang berjuang kan bukan aplikator adanya republik ini. Ya rakyat-rakyat ini yang berjuang. Kalau seandainya mereka tidak bisa menghargai ini, jangan juga kami bisa tidak menghargai mereka juga. Negara sifatnya memaksa. Itu. Kira sanksinya berupa apa, Bang? Nanti soal sanksi kita coba rumuskan dengan Biro Hukum kita ya. Untuk diketahui terkait pemberian THR, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan wajib diberikan pada pekerja dengan hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu. Sementara status pengemudi taksi dan ojek online yang disebut Wakil Menteri Ketenagakerjaan kini berjumlah 4-5 juta akun, merupakan hubungan kerja sebagai mitra. PT Bank Mandiri Tbk menyiapkan dana senilai 1,17 triliun rupiah untuk buyback saham. PT Bank Sentral Asia Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 4,73 triliun rupiah. Melemahnya bisnis otomotif membuat saham PT Astra International Tbk ikutan lesu. Informasi selengkapnya telah kami rangkumkan dalam Sekilas Emiten. PT Bank Mandiri Tbk berkode emiten BMRI akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Langkah BMRI tersebut menyusul BNI dan BRI yang sebelumnya berencana melakukan buyback saham. Dalam keterbukaan informasinya, BMRI telah menyiapkan dana senilai 1,17 triliun rupiah untuk buyback saham. Rencana tersebut akan dimintakan persetujuan pada RUPS yang diselenggarakan 25 Maret mendatang. Adapun tujuan buyback saham untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki perusahaan. Selain itu, untuk pelaksanaan program kepemilikan saham bagi pegawai dalam rangka mendorong engagement terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja perseroan dalam jangka panjang. Sebelumnya, harga saham BMRI naik 1,99% ke level Rp5.125 per lembar saham. Sementara jika dilihat dalam setahun terakhir, harga BMRI sudah merosot 28,82%.
PT Bank Sentral Asia (TBK) mengawali tahun 2025 dengan kinerja yang positif. Pada Januari 2025, bank berkode emiten BCA ini mencatatkan laba bersih 4,73 triliun rupiah, tumbuh 5,8% secara tahunan. Sementara itu, laba bersih pada Januari 2024 hanya berkisar 4,47 triliun rupiah. Pertumbuhan laba ini sejalan dengan peningkatan pendapatan bunga bersih yang naik 6,7% secara tahunan menjadi 6,7 triliun rupiah. Di sisi lain, beban bunga BCA justru mengalami penurunan 3,2% secara tahunan menjadi 1 triliun rupiah yang turut mendukung pencapaian laba yang lebih tinggi. Kemudian kredit BCA tumbuh 15% secara tahunan pada Januari 2025. Lalu dana pihak ketiga atau DPK juga tetap tumbuh sebesar 3,9% secara tahunan. Angka ini menunjukkan penghimpunan dana yang stabil. Pada Januari 2025, penjualan mobil domestik masih mencatatkan kinerja yang kurang memuaskan. Dan seiring dengan proyeksi lemahnya bisnis otomotif, saham PT Astra International (TBK) berkode emiten ASII masih lesu. Berdasarkan data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, total penjualan mobil secara wholesale tercatat sebesar 61.843 unit per Januari 2025, turun 11,3% secara tahunan. Kemudian penjualan mobil secara retail juga turun 18,6% secara tahunan menjadi 63.858 unit pada Januari 2025. Head of Corporate Investor Relations Astra International, Tira Ardianti, mengungkapkan penjualan kendaraan tahun ini akan cukup menantang. Ini terjadi akibat pengaruh kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Lalu terdapat pula sejumlah tantangan yang menghambat penjualan pada tahun ini. Salah satunya penerapan opsen pajak. Opsen pajak merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seiring dengan kondisi lesunya penjualan otomotif pada 2025, gerak saham ASII masih di zona merah. Saham ASII masih turun 4,49% sepanjang tahun berjalan atau sejak perdagangan perdana 2025. Indeks harga saham gabungan cetak rebound menguat 192,42 poin atau naik sekitar 2,90% ke 6.830,88. Pertumbuhan ekonomi Jepang serta rencana simposium Presiden Cina membawa angin segar pula pada bursa Asia. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 192,42 poin atau naik 2,90% ke 6.830,88 pada akhir perdagangan Senin 17 Februari 2025. 9 indeks sektoral menopang penguatan IHSG, dipimpin oleh sektor bahan baku naik 3,67%, diikuti sektor energi naik 3,30% dan sektor keuangan naik 2,38%. Sedangkan 2 indeks sektoral parkir di zona merah, di antaranya sektor barang konsumen non-primer turun 0,10% dan sektor barang konsumen primer ikut melorot 0,10%. Aksi beli saham Big Cap dan Big Bang menopang penguatan IHSG ketika investor menunggu beberapa rilis data makroekonomi pekan ini, termasuk keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada hari Rabu 19 Februari 2025 mendatang. Sementara katalis dari dalam negeri, hari ini BPS melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia Januari 2025 menjadi 3,45 miliar dolar Amerika. Di sisi lain, penguatan IHSG seiring indeks saham Asia terjadi karena pasar memberi reaksi positif terhadap data pertumbuhan ekonomi Jepang yang tumbuh sebesar 0,7% kuartal ke kuartal pada kuartal 4 2025. Selain itu, sentimen positif juga datang dari rencana simposium yang diinisiasi oleh Presiden Cina Xi Jinping yang akan melibatkan sektor swasta di Cina.
Total volume perdagangan hari ini mencapai 18,99 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 11,33 triliun rupiah. Pemerintah kembali memperpanjang diskon pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang ditanggung untuk pembelian mobil dan bus listrik. Kebijakan tersebut berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2025. Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ditanggung pemerintah alias diskon pajak untuk kendaraan listrik di sepanjang tahun ini. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu, serta PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor roda 4 emisi karbon rendah listrik tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025. Dalam peraturan itu dijelaskan pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPNDTP diberikan sebesar 10% dan 5% dari harga jual untuk PPN barang mewah atau PPNBM. Untuk mendapatkan insentif kendaraan listrik yang dibeli, harus memenuhi kriteria tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang ditetapkan. Jika mobil listrik dan bus listrik memiliki nilai TKDN paling rendah 40%, maka PPN DTP sebesar 10% dari harga jual sehingga konsumen hanya perlu membayar 2%. Kemudian KBL berbasis baterai bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20 hingga kurang dari 40%, maka PPN DTP 5% dari harga jual atas penyerahan bus listrik yang memenuhi kriteria. Dengan demikian PPN yang perlu dibayar konsumen hanya 7%. Kemudian untuk PPNBM yang ditanggung pemerintah diberikan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor roda 4, plug-in hybrid electric vehicle yang selanjutnya disebut plug-in hybrid. Sahabat finansial, portal kabarbursa.com hari ini mengulas peluang Bitcoin yang dapat melesat hingga 125.000 dolar Amerika Serikat. Selama sepekan Bitcoin terus bertahan di bawah level psikologis 100.000 dolar Amerika Serikat. Dan ini yang membuat informasi Bitcoin terupdate dicari para investor. Redaktur kami telah berupaya merangkumkan informasi Bitcoin ini bersama informasi market lainnya. Langsung saja kita bergabung bersama redaktur Kabar Bursa, Muhammad Syahriyanto. Selamat sore, Ari. Halo Maria, selamat sore. Sehat, Mas? Baik, sehat Maria. Mas Ari, mengapa pemilihan informasi mengenai Bitcoin ini dapat menjadi rujukan untuk pembaca Kabar Bursa? Iya, Maria dan pemirsa Kabar Bursa hari ini redaksi kabarbursa.com mengangkat terkait Bitcoin yang berpotensi menembus level 125.000 US dollar. Ini karena sampai saat ini Bitcoin masih tertahan di bawah level 100.000 rupiah. 100.000 US dollar, mohon maaf. Yakni tepatnya 96.000 US dollar. Di sini Bitcoin juga berpotensi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 125.000 US dollar. Tetapi sebelum mencapai ke sana, Maria, beberapa trader itu menyebutkan bahwa Bitcoin akan menyentuh level 100.000 dan level ini dinilai menjadi titik balik untuk menuju level 125.000 US dollar. Dari situ, redaksi Kabar Bursa mempertimbangkan untuk mengangkat Bitcoin tersebut sehingga layak untuk diberitakan. Seperti itu, Maria. Baik, Mas Ari, selain informasi Bitcoin, Kabar Bursa juga menyajikan analisa sejumlah saham, salah satunya sektor bahan baku. Apa sih yang menarik, Bang? Terima kasih, Maria. Yang kedua juga, redaksi Kabar Bursa mengangkat terkait adanya peningkatan signifikan dari sektor bahan baku atau basic industrial yang ikut menopang kenaikan IHSG
ditutup menghijau di level 6.800 poin. Di sini sektor basic industry itu paling tinggi dengan kenaikan 3,67%. Itu yang membuat kami, redaksi Kabar Bursa, mengangkat sektor tersebut, Maria. Di sini juga ada beberapa saham yang kenaikannya juga cukup signifikan, Maria, pada hari ini, yakni Merdeka Copper and Gold sebesar 9,09%. Ini dilihat dengan adanya kenaikan harga emas dan tembaga global yang mendorong optimisme terhadap Merdeka Copper and Gold. Yang kedua ada Barito Pacific. Ini naik signifikan juga sekitar 7,41%, Maria. Dan yang terakhir adalah INKP dengan kenaikan 4,96%. Ini permintaan global juga, Maria, yang kuat terhadap produk kertas dan pulp yang menopang kenaikan harga saham di sini. Oleh karena itu, redaksi Kabar Bursa melihat bahwa kenaikan sektor ini cukup signifikan, yang sehingga membuat kami harus menulis di portal dengan perubahan-perubahan dan pengaruh dari global yang telah ada sebelumnya, Maria. Baik Ari, sepanjang hari ini apa yang menjadi top pencarian di kabarbursa.com? Baik Maria dan pemirsa, redaksi kami, redaksi kabarbursa.com ini mengangkat terkait Bitcoin dan juga sektor bahan baku. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Bitcoin ini juga didorong oleh adanya 3 hal, yakni persetujuan ETF Bitcoin oleh Amerika Serikat. Yang kedua adanya pengaruh sentimen dari The Fed yang membuat para trader atau investor berpotensi beralih ke produk-produk yang sedikit berisiko. Seperti itu Maria. Dan yang terakhir meningkatnya Bitcoin sebagai aset lindung atau safe haven. Ini semua berangkat dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan yang kedua tadi Maria, redaksi Kabar Bursa itu mengangkat terkait sektor basic industry yang salah satu dan menjadi satu-satunya naik signifikan 3,67%. Ini mengingat sentimen global tadi, adanya kenaikan dari harga bahan baku, kemudian juga banyak seperti emas yang ikut mengalami kenaikan signifikan, dan dalam beberapa hari terakhir ini dinilai menopang kenaikan signifikan dari sektor basic industry atau bahan baku ini. Begitu Maria. Terima kasih Ari untuk pembincangan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Dampak Perang Dagang Jilid 2 semakin melebar. Uni Eropa berencana membatasi impor pangan dari Amerika Serikat. Hubungan dagang Amerika Serikat dan Uni Eropa semakin memanas setelah keputusan Presiden Donald Trump untuk memberlakukan tarif 25% terhadap impor baja dan aluminium mulai berlaku 12 Maret 2025 dan diikuti dengan tarif imbal balik pada April, serta tarif tambahan terhadap mobil, farmasi, dan semikonduktor. Sebagai balasan, Uni Eropa berencana membatasi impor kedelai dan produk pangan Amerika Serikat yang tidak memenuhi standar mereka. Komisi Eropa pada pekan depan akan mempertimbangkan pembatasan impor terhadap beberapa produk pangan yang dibuat dengan standar berbeda. Langkah ini bertujuan melindungi petani Eropa sejalan dengan kebijakan perdagangan timbal balik Trump. Salah satu target awalnya adalah produk pertanian Amerika Serikat seperti kedelai yang ditanam dengan pestisida yang dilarang di Eropa. Trump menanggapi upaya Komisi Eropa ini dengan santai. Ia memperingatkan bahwa langkah semacam itu justru akan merugikan Eropa. Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan Trump akan terus memperjuangkan perdagangan yang adil dan timbal balik serta melindungi petani Amerika Serikat. Sahabat finansial, jangan lewatkan kabar Bursa Economic Insight 2025 bertajuk Greenomik Indonesia Challenges in Banking, Energy Transition and Net Zero Emission.
hadir menjadi panggung penting untuk membahas peluang ekonomi hijau dari berbagai sektor industri hingga strategi mencapai net zero emission tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Dengan keynote speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, serta sejumlah tokoh penting lainnya. Catat tanggalnya 26 Februari 2025. Untuk selengkapnya, scan barcode berikut ini. Demikian sahabat finansial, semoga sajian kabar bursa hari ini bisa melengkapi Anda dengan informasi yang membantu mengelola finansial. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Klik subscribe channel YouTube Kabar Bursa, klik like serta bagikan pandangan hingga kritik pada kolom komentar kami. Jangan lewatkan informasi terbaru lainnya, analisa hingga rekomendasi saham di kabarbursa.com sehingga Anda selalu diperbaharui oleh informasi terkini. Saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.